Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada dan para pendengar TV dan Radio Al-Iman dimanapun anda berada, demikian pula Radio Roja, para pendengar Radio Roja, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Dan hendaklah dalam kondisi seperti ini kita harus selalu banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, banyak tadarru' ilallah, merendahkan diri untuk berdoa memohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengeluarkan kita semuanya dari berbagai musibah, ujian yang menimpa kita atau sebagian dari saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita sampai pada atau masih bab yang ke-84 tentang haya, yaitu rasa malu, ya, yang mana rasa malu ini adalah akan mendorong seseorang untuk berbuat baik dan meninggalkan seorang dari berbuat yang tidak sepatutnya. Ya, dan sudah dibahas sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini atau dalam bab ini, yaitu agar seorang mukmin memiliki sifat, ya, yaitu sifat rasa malu yang seyogianya dia tanamkan dalam dirinya. Bahkan rasa malu ini adalah satu kebaikan semuanya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah disampaikan pada kesempatan yang lalu adalah al-haya'u khairun kulluhu. Al-haya'u khairun kulluhu. Ya, bahwa adanya rasa malu untuk berbuat yang jelek atau untuk menggampangkan hak orang lain yang mereka memiliki hak, ini sesuatu perbuatan yang baik selama ada perasaan dalam diri kita untuk memperbaiki atau untuk meninggalkan keburukan. Ya, jadi itu yang disebut dengan al-haya, ya, yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diingkari oleh hati ini. Kemudian juga kita mengetahui dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, inna mimma adraka, sungguhnya di antara yang diketahui min kalamin nubuwah, dari perkataan para nabi, ya, semenjak dahulu sampai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya, apabila Anda tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah apa yang anda kehendaki. Ini juga tentu suatu hadis yang oleh para ulama memberikan dua makna, dua penafsiran. Penafsiran pertama dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta," jika Anda tidak mempunyai rasa malu, maka lakukanlah apa yang Anda kehendaki. Ini adalah kalimat yang dia pertama memerintahkan kepada seorang agar dia memiliki rasa malu dari berbuat perbuatan yang jelek. Ya, jadi di sini ada mengandung
larangan dari berbuat hal yang jelek. Karena biasanya berbuat hal yang jelek itu adalah perbuatan orang-orang yang tidak punya rasa malu. Makanya pesan dari hadis ini, ya supaya seorang mukmin itu hendaklah dia memiliki rasa malu. Ya, sehingga dari rasa malu itu tadi akan mencegah dia dari perbuatan yang buruk. Ya. Di sisi yang lain, sebagian ulama mengartikan hadis ini ibarat sebuah ancaman. Jika Anda memang tidak punya rasa malu, silakan Anda buat apa yang Anda kehendaki. Ya. Karena apa? Jelas bahwa perbuatan seseorang itu dia akan mendapatkan balasannya dari apa yang dia lakukan. Dia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan. Islam syi'ta, ya, lakukanlah apa yang Anda kehendaki, karena sungguhnya fa innaka mujazan bihi, engkau akan diberi balasan dengan apa yang engkau lakukan tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bab tentang rasa malu ini semua hadisnya sudah kita bahas, ya, dan sekarang kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-85, babu hifdzis sir, bab tentang menjaga rahasia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menulis bab ini untuk menunjukkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga rahasia. Karena rahasia itu sesuatu yang memang pada hakikatnya tidak mau atau tidak ingin untuk disebarkan. Kalau disebarkan ya bukan rahasia namanya. Nah, kemudian kadang-kadang seseorang diberi amanah oleh saudaranya. Amanah berupa satu berita. Yang mana berita ini dia mengatakan sebagai sebuah rahasia. Jangan sampai diomongkan kepada yang lainnya. Tapi alangkah banyak di antara kita yang kita jumpai bahwa rahasia-rahasia itu justru demikian mudah diungkapkan kepada orang lain. Ya, demikian mudah diungkapkan kepada orang lain. Padahal suatu rahasia dalam berupa berita misalnya yang memang dirahasiakan, tidak ingin diketahui oleh yang lainnya, itu suatu amanah. Ya, bagian dari amanah yang diberikan kepada seseorang yang diamanahkan berita itu agar dirahasiakan. Ya, tetapi namanya syaitan, namanya hawa nafsu, namanya hawa nafsu tadi yang ingin supaya dipuji oleh manusia, bahwa dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini kadang-kadang cenderung menjadikan seorang membuka, ya, atau menerjang amanah yang diberikan kepadanya, sehingga rahasia itu dibukakan pada orang lain, mungkin kepada istrinya atau kepada anaknya atau kepada yang lainnya, atau kepada temannya. Ya, ini antara saya dan kamu, jangan beritahukan pada siapapun bahwa fulan begini dan begitu. Ini sebetulnya bagian dari bisikan syaitan, upaya syaitan untuk menjerumuskan kita kepada tidak menjaga amanah berupa rahasia yang diberikan kepada kita. Maka seorang, ya, agar kita, marilah kita bertakwa pada Allah Azza wa Jalla dalam menjaga rahasia yang kita diamanahkan seseorang. Tolong masalah ini jangan diberitahukan kepada siapapun. Ini masalah saya dan keluarga saya. Ini masalah saya dan istri saya. Ini masalah saya dan teman saya misalnya. Ya, jadi kita berupaya untuk selalu menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Makanya An-Nawawi rahimahullah menulis di sini atau memasukkan menulis bab ini menunjukkan pentingnya bab di dalam hifdzus sir, menjaga rahasia seseorang. Dan kemudian beliau membawakan ayat Al-Quranul Karim, yaitu dalam surat Al-Isra ayat yang ke-34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena sungguhnya janji itu adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, janji bagian dari, atau rahasia bagian dari janji. Ketika seorang berjanji kepada orang yang akan disampaikan rahasia itu, ya, awas ya, janji ya, kamu tidak akan bicarakan ini kepada yang lainnya. Oh iya, janji. Tapi begitu cepatnya terkadang janji itu dibatalkan, hanya sekejap. Ya, orang itu pergi, langsung rahasia itu bocor. Naudzubillah.
Makanya satu perbuatan yang harus kita hati-hati, waspadai, jangan kita gampangkan, jangan kita remehkan. Ya, suatu rahasia yang memang dirahasiakan supaya tidak diberitahukan kepada yang lainnya. Kemudian disebutkan di sini sejumlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Ya, hadis yang pertama, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ilal mar'ati fatufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, inna min asyarrin nas, sesungguhnya termasuk manusia yang paling jelek indallah, di sisi Allah, manzilatan, yang paling jelek kedudukannya, yang paling jelek posisinya di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, yaumul qiyamah, ar-rajula, yaitu seseorang, yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi, seorang dia mengumpuli istrinya, ya, demikian pula istrinya melakukan, yang mengumpuli suaminya, thumma yanshuru sirraha, kemudian si suami ini tadi dia menyebarkan rahasia istrinya dalam berkumpul itu, dalam berkumpul. Nah, ini tentu merupakan perbuatan yang amat buruk, ya. Makanya Ar-Rasul alaihissalam menjadikannya sebagai orang yang paling jelek di sisi Allah, manzilah, kedudukannya di hari kiamat kelak. Karena dia membuka rahasia, dia menyebarkan rahasia ranjangnya kepada orang lain. Dia membuka rahasia istrinya. Subhanallah. Padahal apabila kita cermati ayat-ayat Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan bahwa suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami. Yang ini ada isyarat tentang apa? Namanya pakaian itu untuk menutupi aurat, menutupi badan kita. Nah, demikian pula ini menunjukkan bahwa harus adanya rahasia, ya, di antara suami dan istri. Kalaupun ada permasalahan-permasalahan yang harus mereka selesaikan, itu pun tidak boleh diomongkan pada orang lain dengan terang-terangan, tapi dengan kinayah misalnya, dan kata-kata kiasan, atau dengan menceritakan bahwa ada seseorang, dia begini dan begitu, permasalahan dalam rumah tangganya, dan yang lainnya. Adapun seorang membuka rahasia istrinya, atau istri membuka rahasia suaminya dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan kamar mereka, ya, ini satu hal yang tercela, satu hal yang sangat dilarang, ya, oleh agama kita ini. Sebagaimana pula disebutkan di dalam hadis Asma binti Yazid. Asma binti Yazid, annaha kanat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika beliau berada, yakni di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warijalu wan nisa'u qu'udun. Ketika itu ada beberapa sahabat Nabi, laki-laki dan wanita juga hadir di situ. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi. Yani dikhawatirkan ada seorang, yang seorang suami, yang dia mengucapkan, ya, dia mengungkapkan apa yang dia lakukan dengan istrinya. Wala'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Demikian pula mungkin saja ada seorang wanita, seorang istri, yang dia memberitahukan apa yang dia lakukan dengan
suaminya. Fa'aramal qaum. Fa'aramal qaum, maka semua diam. Tegun mendengar apa yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, wallahi ya Rasulullah. Kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, aku katakan, wallahi ya Rasulullah, iya benar ya Rasulullah. Yani betul apa yang engkau katakan itu. Yani bahwa ada sebagian orang, suami, menceritakan apa yang dia lakukan dengan istrinya. Dan ada sebagian wanita yang menceritakan apa yang dia lakukan dengan suaminya. Ya, wallahi ya Rasulullah. Innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun. Betul-betul bahwa mereka, ini yang wanita melakukan hal itu, yang laki-laki juga melakukan hal tersebut. Istri melakukan demikian, suami melakukan demikian. Dalam hal memberitahukan apa yang mereka lakukan. Qal fala taf'alu. Maka dengan spontan Rasulullah SAW bersabda, fala taf'alu. Jangan kalian lakukan. Fa innama dzalika mithlu syaitani laqiya syaitanatan fi tariq. Faghasyiha wan nasu yanzurun. Karena perbuatan itu, ya, tidak ada bedanya atau sama dengan seorang, syaitan laki-laki bertemu syaitan wanita, ya, di jalan. Lalu syaitan laki-laki ini mengumpuli syaitan wanita di jalan itu. Wan nasu yanzurun. Sementara orang melihat apa yang mereka lakukan, Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Salman Al-Farisi dan yang lainnya. Nah, jadi hadis ini juga lebih memperjelaskan kita tentang haramnya seorang suami menceritakan apa yang dilakukan dengan istrinya, atau seorang istri menceritakan apa yang dilakukan dengan suaminya dalam hal berkaitan dengan kamar mereka, ranjang mereka. Hukumnya adalah haram, ya. Hukumnya adalah haram, dosa besar. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar TV dan radio Roja dimanapun Anda berada, bahwa hadis ini tentu memberikan kepada kita banyak pelajaran, ya, yang mana pada zaman kita ini, zaman yang seakan-akan sudah tidak ada lagi rahasia, ya, dengan adanya medsos, semua problematika, semua hal-hal, semua disebarkan, ya, dijadikan barang komoditi, ya, dalam dunia ini. Terkadang demikian, masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah pribadi, masalah-masalah ranjang dijual belikan, diumumkan, di WhatsApp-kan, di Facebook-kan, naudzubillah, ya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, yang diambil dari hadis ini yang pertama, bahwa hukum menceritakan apa yang dilakukan oleh suami dan istri dalam hal berkaitan dengan ranjang mereka, rumah tangga mereka, kamar mereka, adalah salah satu di antara dosa-dosa besar, ya, yang seorang harus bertobat darinya, ya, dan tidak boleh dia menyebarkan, memberitahukan kepada yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yang diambil dari hadis ini, bahwa ketika seorang suami dan istri, ketika seorang laki-laki dan wanita menikah, itu ada hak-hak dan kewajiban mereka. Hak suami, kewajiban suami, dan hak istri dan kewajiban istri. Di antara hak suami dan istri, ya, yaitu tidak boleh membuka, menyebarkan rahasia dalam rumah tangga mereka. Apalagi dalam hal yang berkaitan dengan kamar mereka. Ini tidak dibenarkan. Ini kewajiban suami, ya, terhadap istrinya. Dia tidak menyebarkan. Dan kewajiban istri kepada suaminya. Dia juga tidak menyebarkan apa yang dilakukan suaminya kepadanya. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya rumah tangga itu
selama masih mampu untuk menutupi rahasia yang ada di dalamnya. Ya, ini suatu hal yang menunjukkan ada kebaikan dalam rumah tangga itu. Tetapi kalau rumah tangga itu sudah ibarat televisi yang bisa ditonton oleh siapapun, didengar oleh siapapun, maka ini sebuah malapetaka dalam sebuah rumah tangga. Rumah tangga itu terkadang, bahkan banyak permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, itu sebetulnya ujian bagi manusia. Agar mereka apa? Ya, lebih mendekatkan diri pada Allah, agar mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Ada keterbukaan antara mereka, suami dan istri. Jadi permasalahan dalam rumah tangga itu bukan hal yang ya harus atau dibesar-besarkan, disebarkan di luar rumah tangga. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Seorang dalam rangka meminta fatwa, ya, maka dia boleh menyampaikan apa dalam rumah tangganya itu, karena dia ingin fatwa. Atau bisa dengan kata kiasan, dan menggambarkan seakan-akan itu bukan rumah tangganya, tapi rumah tangga orang lain. Dia tanyakan kepada seorang ustadz, kepada seorang yang paham agama, ya, maka ini boleh dan tidak dilarang. Semua itu pada batasnya. Ya, semua pada batasnya. Makanya kembali kepada masalah berkaitan dengan rasa malu. Terkadang ada kalimat yang seorang itu malu mengucapkannya dalam kehidupan rumah tangga itu. Tapi ada sebagian orang karena sudah tidak punya rasa malu, menceritakan hal-hal tersebut dengan tanpa ada beban dalam dirinya. Seakan-akan itu masalah biasa. Subhanallah. Ini sudah berkurangnya rasa malu. Hilangnya rasa malu dalam diri seorang, ya, ini menunjukkan bagian dari imannya telah berkurang, bagian dari imannya. Karena rasa malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, hadis berikutnya, wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah qala, bahwa saya Umar radhiyallahu anhu tatkala putri beliau yaitu Hafsah menjadi seorang janda, qala, kata beliau, kata Umar, laqitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Aku bertemu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Fa'aradtu alaihi Hafsah. Maka aku tawarkan kepada Utsman bin Affan kalau beliau mau menikahi Hafsah. Yani setelah Hafsah ditinggal mati oleh suami beliau. Faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Utsman bin Affan, kalau kamu mau, aku nikahkan kamu dengan Hafsah. Ya, Hafsah putri Umar. Qal, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sa'anzuru fi amri. Coba ya, saya pikirkan masalah ini, ya, ini masalah tawaranmu ini saya pikirkan dalam urusan ini, dalam perkara ini. Falabithu layali thumma lakiyani. Kata Umar bin Khattab, maka aku menanti beberapa malam, ya, thumma lakiyani. Kemudian Utsman bin Affan datang menemui Umar bin Khattab. Faqal, qad badali an la atazawwaja yaumi hadha. Kata Utsman bin Affan kepada Umar bin Khattab, nampaknya, kata beliau, bahwa hari-hari ini aku tidak ingin menikah. Ya. Falakitu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu aku bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. Umar menawarkan juga kepada Abu Bakar Siddiq,
kalau kamu mau, aku nikahkan kamu dengan Hafsah binta Umar. Fasomata Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mendengar tawaran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada beliau, Abu Bakar mengambil sikap diam. Beliau tidak menjawab iya, juga tidak menjawab tidak. Fasomata Abu Bakar. Maka diamlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Falam yarji ilayya syai'an. Nah, dia juga tidak mengatakan apa-apa kepada Umar setelah Umar menawarkan hal tersebut. Ya, kemudian fakuntu alaihi aujat minni ala Utsman. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka ketika ditawarkan Abu Bakar tidak mau, kata Umar bin Khattab, maka aku sangat marah. Ya, tapi dia simpan dalam hatinya. Ya, dia marah kepada Abu Bakar lebih dari kemarahannya kepada Utsman, karena Utsman masih memberikan keterangan bahwa aku hari-hari ini kelihatannya tidak ingin menikah. Ini kata Utsman, tapi Abu Bakar Siddiq tidak bilang tidak bilang iya. Ditunggu-tunggu oleh Umar bin Khattab, tidak ada jawaban. Maka kata Umar bin Khattab, maka aku marah kepada beliau, ya, kepada Abu Bakar lebih dari kepada Utsman. Falabithtu layaliya. Kemudian aku menanti beberapa hari, beberapa malam. Tsumma khatabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iyyah. Kemudian setelah beberapa hari, Hafsah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menikahkannya, ya, Hafsah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani Abu Bakrin faqal. Nah, setelah Rasulullah SAW menikahi Hafsah, kata Umar bin Khattab, falaqiyani Abu Bakrin. Setelah itu Abu Bakar, ya, bertemu dengan Umar. Faqal, kata Abu Bakar Siddiq pada Umar bin Khattab, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsata falam arji ilaika syai'an. Ya, bahwa aku mengira, ya, atau aku yakin bahwa kamu ini marah kepada aku tatkala kamu tawarkan aku untuk menikahi Hafsah dan aku tidak memberikan jawaban apapun. Faqultu na'am. Kata Umar bin Khattab, iya, ini betul aku marah. Faqultu na'am. Ya. Qal, lalu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakaraha. Kata Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya tidak ada yang mencegah aku, ya, tidak ada yang menghalangi aku untuk kembali kepada engkau untuk mengatakan, ya, apa yang kau tawarkan, memberi jawaban pada apa yang kau tawarkan padaku, melainkan, ya, aku mendengar dan aku mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Hafsah. Falam akun li ufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak mau untuk menyebarkan, ya, atau membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tarakaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha. Seandainya Hafsah yang tidak dinikahi oleh Nabi sallallahu, ya, maka aku yang akan menerima, yakni untuk menikahi Hafsah. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini atau kisah ini menarik sekali untuk kita bahas pada kesempatan yang baik ini, yaitu tentang bagaimana kehidupan para sahabat besar, ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Di sini kita melihat, ya, kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana perhatian seorang ayah ketika anaknya menjanda, yaitu Hafsah, ya, ditinggal mati oleh suaminya. Ya,
ketika perang Uhud. Suami Hafsah itu yang pertama adalah Khunais bin Udzafah. Khunais bin Udzafah As-Sahmi radhiyallahu an. Ya, beliau meninggal ya di waktu perang Uhud. Ada sebagian mengatakan di waktu perang Badar. Ya. Kemudian setelah selesai masa iddahnya, yani Hafsah, maka Umar menawarkan melihat putrinya yang sendirian ditinggal mati oleh suaminya sebagai wujud tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya terhadap anaknya, maka beliau, yani Umar bin Khattab, menawarkan menawarkan Hafsah putrinya kepada sahabat dekatnya. Yang pertama adalah Utsman bin Affan. Menawarkan kepada Utsman bin Affan. Ya. Menawarkan kepada Utsman bin Affan, kalau mau menikah, saya nikahkan kamu dengan Hafsah. Ya, kemudian Utsman bin Affan memberi tangguhan ya untuk menjawab. Coba saya pikirkan beberapa hari ini. Setelah dia berpikir ya, kawin dan Hafsah atau tidak, ternyata putusannya beliau tidak ingin menikah di hari-hari tersebut, di saat itu. Maka kemudian Umar bin Khattab menawarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tidak memberikan jawaban. Ya. Tapi sudah dijelaskan dalam hadis ini tadi, karena beliau sudah mendengar Nabi SAW menyebut tentang Hafsah. Maka beliau tidak menjawab tawaran dari Umar bin Khattab. Tidak iya dan tidak pula tidak. Ya. Sehingga Umar pun sebagai manusia biasa, dan beliau sahabat dekat dengan Abu Bakar Siddiq, dua orang yang sangat dekat mereka ini, ya hal-hal yang wajar ada ya semacam rasa dongkol dalam diri Umar. Kok Abu Bakar Siddiq tidak ada jawabannya? Ya tidak jelas. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Ya kan begitu semestinya. Tapi diam. Ya. Sehingga Umar pun merasa sesuatu dalam dirinya kepada Abu Bakar Siddiq. Subhanallah, setelah itu Rasulullah SAW melamar Hafsah. Baru kemudian Abu Bakar Siddiq menceritakan hal tersebut kepada Umar bin Khattab. Dan ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diam. Beliau tidak mau menceritakan kepada siapapun. Ya. Bahwa Rasulullah SAW telah menyebut Hafsah dan beliau ingin menikahi Hafsah. Nah, dari kisah ini banyak pelajaran yang diambil. Yang pertama adalah tanggung jawab seorang ayah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Tanggung jawab secara umum. Ya, bagaimana kita berupaya mencari bagi mereka yang terbaik. Ya, karena orang yang memelihara anaknya sampai dewasa, sampai mereka menjadi anak yang baik, ini mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jaminan surga insyaallah taala. Saya tanggung jawab seorang ayah. Kemudian yang kedua yang diambil dari kisah ini, bahwa seorang ayah ya atau orang yang soleh menawarkan anak perempuannya kepada orang yang soleh, ini bukan hal yang tercela. Bukan hal yang merupakan aib bagi seseorang. Tapi justru inilah yang semestinya dilakukan. Ketika dia tahu anaknya belum ada orang yang meminta misalnya, padahal sudah saatnya, sudah usia kawin, usia menikah, tapi belum ada yang datang, maka seorang ayah itu ya atau seorang wali, dia mempunyai yakni kewajiban untuk menawarkan atau mencari orang yang soleh, ya, atau dianjurkan dia untuk mencari orang yang soleh untuk menikahi anaknya, putrinya. Dan ini bukan suatu perbuatan yang tercela, bukan satu perbuatan aib, sebagaimana anggapan sebagian dari masyarakat kita. Bahwa seorang kalau dia tawarkan anak perempuannya kepada seseorang, seakan-akan harganya jatuh. Seakan-akan dia itu menghinakan dirinya sendiri. Seakan-akan dia menjadi rendah di mata masyarakat. Ini adalah pola fikir yang salah dan keliru. Ya. Pola fikir
yang salah dan keliru. Jadi seorang ayah boleh mencari seorang laki-laki yang soleh untuk dia nikahkan dengan anaknya dan anak perempuannya. Kemudian juga yang diambil dari kisah ini bahwa persahabatan itu ya menunjukkan ada cinta di antara orang-orang yang bersahabat tadi. Ya, ada rasa cinta. Karena kita melihat bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau menawarkan yang pertama kepada orang-orang yang dekat, yaitu Utsman bin Affan, sahabat dekatnya. Kemudian Abu Bakar Siddiq, sahabat dekatnya. Dia tahu betul siapa mereka. Ya. Nah, di sini pentingnya kita pun yang dalam hal menawarkan ya anak perempuan atau dalam hal pernikahan itu, yang pertama kita cari orang yang kita tahu. Ya. Kita tahu akhlaknya, kita mengetahui agamanya, kita mengetahui akidahnya, ya. Kita mengetahui perilakunya, ya. Karena ini sebagai hal yang akan membawa kepada kebaikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan dalam hadis, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, Ibnu Majah dan yang lainnya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridho agamanya dan kalian ridho akhlaknya. Di sini belum menyebut yang umum dan yang khusus. Tolong dicermati. Nabi SAW menyebutkan dua hal. Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridho agamanya, akidahnya, ibadahnya, dan kalian ridho akhlaknya. Kadang-kadang ada orang akidahnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, tapi akhlaknya jelek. Apa ada seperti itu? Ada. Ya, ada. Makanya Nabi SAW menyebutkan secara khusus, memisahkan dua hal ini. Ini namanya dalam ilmu balaghah, dzikrul khas ba'dal am. Menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Padahal akhlak bagian dari agama, akhlak bagian dari akidah, akhlak bagian dari agama ini. Tapi beliau menyebutkan dua-duanya. Idza ja'akum, apabila datang pada kalian orang yang kalian ridha agamanya, yaitu akidahnya, ibadahnya, prinsip hidupnya, dan kalian ridha akhlaknya, perangainya, ya, tabiatnya, ya, dia datang meminta pada kalian anak perempuan kalian, fa'ankihu, maka kawinkan, ya, kawinkan dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Apabila tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah dan akan terjadi kerusakan yang besar di bumi ini. Ini suatu pedoman yang luar biasa apabila seorang mencermati dalam hal kawin mawin, pernikahan, ya. Maka apabila ada orang datang, yang pertama dilihat bukan hartanya, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila datang pada kalian orang yang kalian ridho akan agamanya dan akhlaknya, ya. Ridho agama dan akhlak, ridho itu lapang dada. Kalian cocok dengan orang ini. Karena tahu bahwa akidahnya baik, akidahnya benar, akhlaknya Masya Allah. Ya. Dia datang minta anak kalian. Tentu di sini seakan-akan ada misi dari Nabi SAW. Beliau mengatakan jangan kalian lihat hartanya. Padahal di dalam hadis yang lain beliau mengatakan tungkahul mar'atu, wanita dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha, wa maliha, wa hasabiha, ya, wa diniha. Wanita itu dinikahi karena kecantikannya, karena hartanya, garis keturunannya, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka carilah, ambillah, pilihlah yang beragama, maka ini akan memberikan kebahagiaan. Nah, itu hadis yang lebih umum. Sedangkan hadis yang saya bacakan terakhir ini yang lebih khusus. Apabila datang pada kalian orang
yang kalian ridho agamanya dan akhlaknya, meminta anak kalian, anak perempuan kalian, maka kawinkanlah. Di sini dia harus menutup mata dari harta anak itu. Apa dia punya harta atau tidak? Ya. Jadi musyawarahnya itu bukan, ya, atau yang ditanyakan bukan lagi yang lain. Ya. Apa penghasilanmu? Apa yang kau berikan pada anakku nanti kalau kamu kawin? Tidak. Anak ini datang, akhlaknya baik, agamanya baik, maka tidak ada alasan untuk menolak. Tidak ada alasan untuk menolak. Mengapa demikian? Karena diancam oleh Nabi SAW. Apabila tidak kalian lakukan, tidak kalian nikahkan dengan orang yang baik ini, yang baik akidahnya, baik akhlaknya, baik agamanya, baik akhlaknya, kalau tidak kalian nikahkan dengan anak kalian, maka akan terjadi fitnah dan akan terjadi kerusakan yang besar. Ya, ini ancamannya dan banyak terjadi demikian. Ya. Kadang-kadang seorang dia menyukai seseorang untuk anaknya, ternyata tidak terlaksana. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Kadang-kadang ada orang yang dia senang atau dia kurang senang, tapi jadi dan anaknya. Itu pun jangan kecil hati. Karena kita tidak mengetahui di balik itu semuanya. Yang jelas kita mengikuti petunjuk agama, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang paling selamat. Karena hakikat dari kehidupan ini, hakikat dari kebahagiaan, ada kebahagiaan dalam diri seorang, dalam hatinya. Ada yang qanaah, ada yang rasa puas dalam diri seorang, ada yang rasa syukur pada Allah Ta'ala. Kebahagiaan tidak diukur dengan harta. Ya. Siapa mengatakan bahwa harta akan membahagiakan seorang? Tidak. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa harta akan membahagiakan seseorang? Tidak. Harta bagian saja, bagian kecil dari kebahagiaan. Justru kadang-kadang harta menjadi malapetaka bagi seseorang dalam rumah tangganya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi yang diambil dari hadis ini tadi, bahwa apabila seorang boleh menawarkan atau mencari orang yang soleh untuk dia menikahkan dengan anaknya, menikahkannya dengan putrinya. Ini hal yang tidak dilarang dan bukan hal yang tercela di dalam agama kita ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita dalam mensikapi, ya, kita itu jangan selalu negatif menghadapi sesuatu masalah. Jangan selalu berpikiran negatif. Tapi hendaknya ada selalu kita positive thinking. Ya. Jangan berpikir. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Makanya selalu menilai orang dengan negatif. Sekarang ada misalnya sesuatu yang menimpa kita, diri kita. Hal ini kita tidak senang menimpa diri kita. Jangan kita menganggap itu adalah suatu keburukan, tidak. Jangan. Bisa jadi itu ada kebaikan di balik itu, kita tidak tahu. Ya. Kita tidak mengetahuinya. Maka dalam mensikapi sikap manusia pada kita, harus selalu berupaya untuk menilai sikap itu dari sisi yang positif. Kalau kita, dalam hidup ini, kita mengumpulkan dalam diri kita, semua kita anggap negatif, bahaya. Ya, bahaya. Ya. Makanya dalam Islam ada namanya husnudzon. Ya. Kadang-kadang pun itu hal-hal yang mungkin negatif bagi kita. Sudahlah, kita yakin pada Allah Ta'ala. Yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya Allah ada kebaikan di balik itu semuanya. Maka betul Allah akan memberikan kebaikan tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, atau dari kisah ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang mencela saudaranya, sebagaimana Umar bin Khattab, yakni dia marah kepada Abu Bakar Siddiq, itu bukan kemudian berarti akan merusak saling cinta satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi seorang bersaudara, berteman,
Kadang-kadang seorang yang ditegur dengan baik, itu bukan kemudian berarti harus putus, harus saling benci, tidak. Ya, jadi kita menasihati, mengatakan dengan baik, tidak boleh hal tersebut akan sampai menghilangkan rasa cinta satu dengan yang lainnya. Ya. Bahkan kadang-kadang seorang mencela saudaranya karena cinta kepada saudaranya. Ya. Karena cinta kepada saudaranya. Lalu dia mencela, menegur dengan baik. Ya, atau menegur dengan agak keras misalnya. Ya, kita terima. Jangan langsung emosi. Jangan langsung menerima dengan penerimaan yang negatif, tidak. Tapi coba renungkan. Coba kita resapi. Mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu. Ada hikmah di balik itu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa menerima uzur itu sesuatu yang dianjurkan, ya, dianjurkan. Misalnya ada orang berbuat sesuatu pada kita, ya, kita bertanya apa alasannya sih? Apa uzurnya kalau dia melakukan demikian pada aku? Kalau uzurnya bisa diterima, hendaknya kita menerima uzur itu. Hendaknya kita menerima uzur tersebut. Walaupun tidak semua uzur bisa diterima, ya, tidak semua uzur bisa diterima. Tapi kalau jelas uzur itu bisa diterima, harus kita menerima. Ya, sebagaimana Utsman bin Affan menolak ketika Umar bin Khattab menawarkan kepada beliau Hafsah. Dia mengatakan, anak hari-hari ini ya belum tidak ada niatan untuk menikah pada hari-hari ini. Umar bin Khattab diam. Ya, dia menerima uzur saudaranya. Ya, jadi menyampaikan satu uzur, ya, ini satu hal yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita seorang janda, seorang anak perempuan yang janda, itu dia tetap memerlukan wali di dalam menikah. Ya. Jadi ada seorang anak wanita misalnya ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya, ketika akan menikah, ya, yang keduanya, maka dia tetap harus ada walinya. Ya. Karena kadang-kadang ya di zaman kita ini dilakukan oleh sebagian orang yang kurang memahami agama dan kurang rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada seorang wanita janda, dia menikahkan dirinya sendiri, ya, dengan seseorang tanpa ada wali. Na'udzubillah. Jangan sampai demikian, karena ini bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan pendengar TV dan radio Roja dimanapun Anda berada, demikian pula para pendengar suara iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla. Demikian pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis yang baru kita dengar. Intinya bahwa menjaga rahasia, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, ya, dalam kisah ini, dan oleh karena itu Imam Nawawi membawakan hadis ini, ya, dalam bab ini menunjukkan bahwa menjaga rahasia suatu perbuatan yang mulia. Ya, menjaga rahasia seorang, ya, ini suatu perbuatan yang baik, yang mulia, meskipun itu kepada teman dekat. Jangan diomongkan. Tetap jaga lisan kita dari membuka rahasia yang kita diamanahkan untuk merahasiakan hal tersebut. Dan insya Allah nanti dalam beberapa hadis yang akan datang juga, ini akan juga disebutkan tentang bagaimana mereka para sahabat dahulu menjaga rahasia Rasulullah SAW, ya, atau rahasia di antara mereka, ya, supaya kita apalagi zaman ini jangan menggampangkan masalah rahasia, karena dialah amanah, ya. Kalau kita dilarang menceritakan kepada yang lainnya, jangan kita ceritakan. Jadi itu yang dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.